ini aku akan membahas tentang terapi musik. Kalian penasaran gitu kan? Apa sih itu terapi musik? Jadi di video ini aku akan share kalian tentang terapi musik. Nah, tapi sebelum aku bahas terapi musik itu sendiri, aku mohon banget ke kalian untuk like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian semua agar mereka tahu tentang terapi musik itu apa sih gitu. Pertama, aku akan jelasin dulu nih pengertian terapi musik. Terapi musik itu adalah sebuah proses antara terapis dan klien yang mana memiliki interaksi dan intervensi untuk mencapai sebuah tujuan dalam kegiatan terapi musik itu sendiri. Nah, bentuk kegiatan atau intervensinya itu sendiri itu ada dua macam teman. Jadi ada yang bentuk reseptif dan aktif. Nah, namun tujuannya juga sama nih, untuk menyeimbangkan kualitas kehidupan seseorang. Nah, baik dari segi sosial, fisik, edukasi, dan kognitif maupun juga spiritual. Nah, terus terapi musik itu nggak bekerja sendirian loh teman. Jadi mereka juga bekerja sama dengan beberapa pihak instansi juga. Terus ada dokter juga, dan mereka juga bekerja sama dengan seorang psikolog yang menangani si klien tersebut. Lalu populasi kliennya seperti apa sih yang bisa ikut sesi terapi musik ini? Nah, jadi temannya, banyak yang mengira bahwa terapi musik itu hanya untuk anak-anak dan notabene ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya populasi klien untuk menjalani terapi musik itu nggak harus anak-anak gitu, tapi beraneka ragam. Nah, baik dari segi usia maupun kondisi seseorang itu sendiri. Jadi nggak memandang harus anak-anak yang bernotabene apalagi ABK gitu kan. Jadi oma-oma pun bisa loh ikut sesi terapi musik, terus anak-anak remaja, orang-orang tua gitu. Nah, itu semua bisa ikut sesi terapi. Bahkan orang yang menderita skizofrenia pun bisa ikut menjalani sesi terapi musik. Nah, aku mau kasih informasi nih ke kalian ya, bahwa yang mengikuti terapi musik kliennya itu nggak harus mempunyai background musik. Sebenarnya setiap orang itu pasti mempunyai musikalitas dalam bermusik gitu kan. Hanya saja setiap orang itu mempunyai musikalitas yang berbeda-beda. Maupun kamu nggak punya background musik, tapi kamu mempunyai kemampuan musikalitas, nah itu bisa ikut menjalani sesi terapi musik. Jadi buat kalian yang nggak ada background musik ya is okay gitu kan, bisa ikut kok, bisa menjalani terapi musik itu sendiri. Terus intervensi yang dilakukan itu tidak harus individu loh, tapi bisa juga dalam bentuk kelompok. Untuk kriteria menjadi seorang terapis musik itu apa sih gitu kan? Banyak yang mengira bahwa selagi kamu mempunyai background musik ya kamu bisa menjadi seorang terapis gitu kan. No, itu salah besar teman. Jadi yang pasti adalah seseorang menjadi seorang terapis yang profesional khusus terapi musik itu harus mengikuti beberapa persyaratan. Yang salah satunya adalah harus mengikuti pendidikan formal terapi musik di universitas ya, bukan di sebuah lembaga, di universitas. Di Indonesia ini ada satu universitas yang menyediakan pendidikan formal terapi musik. Nah, universitasnya itu ada di Universitas Pelita Harapan. Jadi di Universitas Pelita Harapan itu menyediakan pendidikan formal dengan peminatan terapi musik. Nah, untuk teknik terapi musik itu sendiri sebenarnya bermacam-macam gitu kan. Beberapanya itu adalah ada improvisasi klinis, terus ada GIM atau sering kepanjangannya itu adalah guided imagery music, terus ada songwriting, dan ada juga NMT atau disebut juga dengan neurological music therapy. Selain itu, apa aja sih protokol atau prosedur untuk melakukan terapi musik itu sendiri? Nah, di sini aku akan jelasin ke kalian tentang prosedur atau protokol untuk melakukan terapi musik itu sendiri. Nah, yang pastinya ada tahap-tahapnya nih teman. Nah, yang pertama adalah klien merujuk dirinya sendiri untuk menjalani terapi musik. Nah, bukan hanya itu aja. Jadi bisa juga mungkin klien tersebut direkomendasikan oleh pihak instansi atau dokter maupun juga bisa psikolog untuk menjalani sesi terapi musik. Nah, setelah itu, barulah kita melakukan observasi. Nah, jadi di observasi ini kita harus memperhatikan klien gitu kan di lokasi. Misalnya
kalau misalnya kliennya di sekolah, kita harus ke sekolah klien tersebut dan kita observasi klien di lokasi. Selain itu, apa aja sih protokol atau prosedur untuk menjalani sesi terapi musik ini gitu kan. Jadi kita harus melewati beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah klien merujuk dirinya sendiri untuk menjalani terapi musik itu sendiri. Nah, bukan hanya itu aja, jadi sebenarnya bisa juga nih mungkin kliennya direkomendasikan oleh pihak instansi ataupun dokter ataupun juga psikolog, bahkan sampai ke kerabat untuk menjalani terapi musik. Nah, setelah itu barulah kita harus observasi tentang kliennya. Nah, kita harus observasi si kliennya ke sekolah ataupun mungkin ke suatu tempat yang sering klien kunjungin. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan wawancara kepada klien, kerabat klien, dan bahkan hingga ke psikolog yang sering atau menangani si klien tersebut. Nah, kita harus wawancarai mereka untuk mendapat informasi-informasi lainnya tentang si klien ini. Jadi tujuan untuk melakukan observasi dan wawancara itu apa sih gitu kan. Nah, jadi tujuannya itu adalah kita harus tahu background si kliennya itu apa sih gitu, latar belakangnya klien itu apa, misalnya kegiatan kesehariannya apa, terus klien ini punya masalah atau enggak sih. Kita harus tahu apa sih kekuatan dan kelemahannya si klien, preferensi musiknya klien itu apa gitu. Jadi kayak misalnya klien ini suka genre musik apa sih gitu, atau lagu favoritnya apa gitu. Nah, kita harus tahu secara detail tentang si klien. Nah, setelah kita melewati tahap observasi dan wawancara tersebut, nah kita lanjut ke running assessment. Jadi, nah running assessment itu apa sih? Running assessment itu adalah dimana kita akan melakukan sebuah penilaian atau assessment dengan menggunakan musik. Nah, yang dinilai atau diassessmentkan itu antara lain adalah misalnya kliennya itu suka bernyanyi atau enggak sih gitu kan. Nah, kalau misalnya kliennya suka bernyanyi, nah kita harus memperhatikan nih salah satunya misal akurasi pitch-nya dan range nada si kliennya itu seberapa sih, gimana, atau misalnya klien bisa mencapai nada tinggi loh gitu. Nah, kita harus memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Nah, selanjutnya ada musical responsiveness. Nah, jadi kita harus memperhatikan juga si kliennya ini peka nggak sih gitu kan dengan misalnya saat kita berimprovisasi gitu kan, saat kita bermain musik bersama klien. Nah, si kliennya itu peka nggak sih kalau misalnya kita mengubah pola ritme ataupun dinamika gitu kan. Jadi klien ini peka nggak gitu bahwa di musik itu ada perubahan ritme gitu-gitu. Nah, terus beberapa yang harus dinilai di running assessment. Nah, barulah kita bisa merancang treatment plan tentang kebutuhan apa aja sih yang pengen klien capai di sesi terapi musik ini. Dan juga kita harus merancang juga kegiatan intervensi seperti apa yang kita gunakan, yang kita ingin gunakan di selama sesi terapi musik itu berlangsung. Nah, seperti itu kira-kira gambaran protokol atau prosedur yang sebelum kita melakukan kegiatan terapi musik. Untuk tatap mukanya sendiri itu biasanya seminggu sekali dengan durasi setiap pertemuannya itu kurang lebih itu 45 menit sampai 50 atau 60 menit seperti itu. Oke teman, jadi itu yang bisa aku sampaikan ke kalian semua tentang terapi musik. Nah, semoga apa yang aku berikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk like video ini dan komen serta share video ini ke sosial media dan ke teman-teman kalian semua gitu kan. Karena untuk memperluas tentang pengetahuan terapi musik itu sendiri. Jadi semoga juga kalian jadi paham tentang terapi musik itu sendiri. Oke, jadi sekian video dari aku dan sampai jumpa.